Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari kelas 1A jurusan keperawatan, yaitu STR Keperawatan dan Profesi Nurse. Baiklah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan satu materi, yaitu kardiovaskular dan respirasi atau sistem pernapasan. Yang pertama yaitu jantung. Jantung berupa suatu alat yang berongga, yang berbentuk piramid, besar dan sebesar tinju atau kepalan tangan seorang manusia. Dan beratnya itu bisa sampai 280 sampai 340 gram dan 230 sampai 280 gram. Dan dasarnya itu disebut dengan basis dan puncaknya itu disebut dengan apex. Seperti pada gambar, jantung terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu atrium dextra, yang kedua atrium sinistra, yang ketiga itu ventricle dextra, yang keempat itu ventricle sinistra. Susunan otot jantung. Miokardium di luar ditutupi oleh epikardium dan di dalam oleh endokardium. Susunan otot atrium, otot atria sangat tipis dan kurang teratur, terdiri atas 2 lapisan. Yang pertama itu lapisan luar, berupa lapisan tipis yang melingkupi kedua atria. Yang kedua itu lapisan dalam, terdiri dari serabut-serabut yang berbentuk lingkaran. Susunan otot ventrikuli, atau satu lapisan miring atau lapisan ventrikuli, serabutnya tipis. Yang kedua itu hanya satu lapis untuk kedua ventrikuli dan lebih ke dalam berjalan lebih datar. Yang kedua itu lapisan tengah atau cincin. Yang pertama pada ventricle sinistra sangat kuat dan kedua merupakan mesin pendorong yang kuat. Yang ketiga itu lapisan dalam atau memanjang berupa trabekula, karnea yang menonjol ke rongga ventrikuli. Masing-masing lapisan ini berhubungan satu sama lain. Perdarahan jantung. Yang pertama yaitu arteri. Jantung didarahi oleh arteri koronaria atau cabang aorta ascendens. Akoronaria yaitu yang pertama koronaria sinistra dan koronaria dextra. Hampir semua yang kedua yaitu vena. Hampir semua vena jantung bermuara ke dalam sinus coronarius, yaitu suatu vena jantung yang lebar, terletak di bagian sulcus coronarius dan ditutupi serabut-serabut otot antrium kiri. Sinus ini bermuara ke antrium kanan yang terletak antara muara V, cava, INF, dan ostium atrioventricularis. Selanjutnya yaitu perikardium. Jantung dibungkus oleh sakus yang terdiri dari jaringan fibrosa. Perikardium membatasi gerak jantung dan mencegah jantung dari pengisian yang berlebihan oleh darah. Perikardium terdiri atas yang pertama itu perikardium fibrosa, melekat ke diafragma dan basis pembuluh besar. Yang kedua itu perikardium serosa. Siklus dalam tubuh terdiri atas siklus sistematik atau systematic circulation, pembuluh darah yang membawa darah ke dalam jaringan ke dan dari jaringan. Yang kedua itu sirkulasi pulmonik atau pulmonary circulation, pembuluh darah yang membawa darah ke dan dari paru-paru untuk pertukaran gas. Pembuluh darah terdiri atas arteri, membawa darah ke jantung dan ke jaringan. Yang kedua itu kapiler, arteri bercabang-cabang sampai menjadi kapiler. Yang ketiga itu vena, membawa darah kembali ke jantung. Sirkulasi sistematik terdiri atas 2. Yang pertama itu sistem arterial yang keluar dari jantung. Yang kedua sistem vena yang kembali ke jantung. Pulsasi arteri di tubuh. Seperti pada gambar, yaitu pada vena seorang laki-laki yang berada di tangannya. Yang selanjutnya itu respirasi atau pernapasan pada tubuh manusia. Secara anatomi, sistem respiratorius terdiri atas 2,
tractus respiratorius bagian atas, dan 2 tractus respiratorius bagian bawah. Tractus respiratorius bagian atas, hidung dan cavum nasi, sinus paranasal, dan pharynx. Hidung atau nose superior dibentuk oleh os nasalis yang membentuk jembatan. Anterior inferior dari jembatan ini terdapat dorsum nasi yang berupa kartilago. Di bagian inferior terdapat lubang yang disebut nostril atau nares externa. Tractus respiratorius bawah terdiri atas, yang pertama itu conducting airways, terdiri dari 4, yaitu laring, trakea, bronkus, dan bronchiolus. Sedangkan pars respiratory itu ada 3, bronchiolus, respiratorius, ductus alveolaris, dan alveoli. Alveoli, bronchioli, respiratorius, dan ductus alveolaris berisi kantong yang disebut alveoli, tempat pertukaran gas antara alveolus dan pembuluh kapiler pulmo melalui membran respirasi. Paru-paru mempunyai lebih kurang 300 sampai 400 million alveoli. Membran respirasi, dinding tipis yang terdapat pada lumen alveolar dan kapiler, terdiri atas membran plasma alveolar, sel endotel kapiler, dan pusi membran basalis keduanya. Pleura dan cavum pleura, membran serosa yang meliputi permukaan paru-paru terdiri atas pleura parietalis meliputi permukaan dalam rongga torak. Pleura visceralis meliputi permukaan luar paru-paru. Di antaranya terdapat cavum pleura. Paru, organ primer respirasi, banyaknya 2 buah. Bentuk konus dengan apeks menghadap ke atas dan basis menjurus ke bawah di atas diafragma. Paru-paru terletak di dalam rongga torak, di garis tengah dibatasi oleh mediastinum. Sirkulasi sistematik, mensuplai bronkus dan bronchiolus di cabang dari aorta thoracalis. Kemudian bercabang-cabang sampai tingkat kapiler untuk mensuplai struktur bronchial tree. Pembuluh vena bermuara ke vena azygos. Itulah yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.